Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ngaret, salam ternak, salam sukses untuk semuanya. Kembali lagi di channel Irfan Kamil Farm. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jika ada pertanyaan bisa WA di 085 856 400 108. Ini proses pemberian pakan siang sore hari. Dan bagi teman-teman untuk yang ingin dolan kandang, harap bisa komunikasi terlebih dahulu terkait dengan PMK. Dan yang utama nanti bisa yang ingin tanya-tanya bisa WA aja, atau nanti semoga PMK ini segera tiada atau normal kembali lah. Dan untuk teman-teman, untuk safety nanti akan saya jelaskan. Untuk safety-nya, disinfektannya. Untuk pembahasan kali ini, hasil breedingan itu, bahan breedingan itu baik dari pengemukan atau baik dari pasar ataupun peternak, itu yang ditanyakan teman-teman, request bahannya lah. Dan mungkin ini juga akan saya review di kesempatan ke depan. Ini proses fermentasi kotoran domba, nanti bisa diaplikasikan untuk para peternak yang ada, dan mungkin bisa bermanfaat bagi peternak sekitar, petani sekitar khususnya, menyiasati pupuk langka. Di sini untuk bakalan-bakalan yang saya dapat itu mayoritas dari peternakan, dan dari peternakan itu diberi flashing atau pakan untuk memperbaiki body score lah. Di situ, di sini kita lihat, dan nanti kita bisa lihat ya seperti inilah. Ini biasanya postur-postur flashingan. Kalau meskipun domba-dombanya lokal, kalau flashingan seperti ini, badannya juga bagus-bagus. Ini juga. Jadi untuk teman-teman pembibitan atau bahan breeding itu sebaiknya menggunakan bahan breeding dari, untuk bahan breedingnya saya sarankan itu mending pakai dari peternak atau asalnya dari peternak. Meskipun agak mahal, itu biasanya berkualitas. Nanti yang utama adalah kesehatan, dan yang kedua nanti juga berhubungan dengan pertumbuhan dan kualitas cempe yang dihasilkan lah di situ. Nanti kalau dari pasar, memang kalau bibitnya bagus itu alhamdulillah. Nanti kalau bibitnya, bahayanya di sini, kalau menurut saya pribadi, pengalaman pribadi, biasanya terjadi hasil dari inbreeding. Itu yang biasanya yang pernah saya alami. Pertumbuhan cempenya kurang baik, dan biasanya sering terkena sakit lah di situ. Tapi tidak semuanya, tapi biasanya kalau yang pengalaman saya di situ ada juga yang bagus. Tapi kan kalau di pasar itu bisa bagus, bisa tidak lah. Kalau di peternakan memang harganya lebih tinggi, tapi berkualitas. Kalau untuk dari pengemukan itu biasanya itu body score-nya bagus. Tapi kebanyakan kalau kita ingin
membeli dari sana itu bahan pakan yang dijadikan pakan itu kita harus meneliti lah. Itu bisa mengganggu reproduksi atau tidak, atau hanya pengemukannya itu hanya sebatas flashing atau memperbaiki body score. Biar maksudnya gini, semula darah-darah yang kurang terawat, pakannya hanya rumput, itu diperbaiki kualitasnya, itu bagus. Tapi kalau yang pengemukan full untuk potong itu biasanya kurang bagus kalau menurut saya pribadi. Biasanya itu terjadi indukannya nanti majer, bisa juga hormonnya ada yang bermasalah atau gimana di situ. Ini sebentar. Ini juga dari flashingan. Ini hasil flashingan. Mau yang tahu flashingan, tapi ternyata sudah bunting bawaan. Kalau yang ini dari peternakan, tapi kualitas pakannya tidak maksimal lah, kurang maksimal. Masih kelihatan tulang-tulangnya. Ini di saya 1 hari di saya beranak. Dan yang ini lebih nutrisinya kurang lagi lah. Mungkin bisa faktor anaknya lebih dari 1 lah biasanya di situ. Ini indukan ini, nah itu kita dilihat ada gerinjel-gerinjelan itu cempenya. Itu saya treatment kalsidek untuk penambah kalsium, yaitu 5 mili. Ini kalau berdiri agak susah, perlu dibantu tiap hari. Dan 2 ekor ini hasil dari pasar. Ya ini bagus, tapi di kandang saya sudah, ini beranak kedua kali di kandang. Ini beranak 2 kali di kandang. Ini mau ketiga, ini mau kedua. Tapi ini nanti untuk potong ini juga setelah melahirkan. Jadi kesimpulannya gini, meskipun dari pasar itu kalau kita tahunya berkualitas atau tidak, itu setelah di breeding satu di situ. Nanti kalau kurang berkualitas ya jual lagi ke pasar, cari yang bakalan lagi atau calon indukan lagi. Kalau di peternakan itu lebih terjamin, meskipun harganya terbilang agak tinggi. Kalau di pengemukan itu sarannya ya tahu pakannya, bahan-bahan pakannya, dan yang kedua itu full pengemukan atau sekedar memperbaiki kualitas dari ternak itu sendiri. Kalau untuk memperbaiki kualitas biasanya seperti inilah bakalannya. Ya ini domba-domba lokal untuk memperbaiki kualitas. Nah, untuk teman-teman peternak bisa menyiasati terjadinya PMK. Nanti saya kasihkan treatment lah. Treatmentnya bagaimana, dan untuk yang saya aplikasikan untuk saat ini, saya masih pesan Virkon S. Untuk asli untuk di peternakan itu juga di online yang ada, tidak dijual bebas. Dan untuk yang saat ini saya pesan kemarin kisaran 100.000, itu 100 ml untuk 20 liter penyengajaran.
Tapi kalau saya saat ini pakai ini Wipol. Ini saya encerkan sesuai dengan yang tertera di sini. 75 mil ke dalam 1 liter air. Tapi kalau untuk domba di bahan-bahan lantai ataupun perlengkapan pakan dan lain-lain, itu lebih amannya itu saya encerkan 2 liter untuk 75 mili. Karena gini, biar tidak berbahaya lah, kita meminimalisir terjadinya, hanya safety lah. Dan semoga PMK tidak menjangkit ke domba. Dan untuk pengiriman sendiri, saya juga menggunakan untuk saat ini mencari yang ekspedisi yang bisa menjaga sterilisasi lah, atau disinfektan pemuatan maupun pemberangkatan, biar lebih aman lah. Yang utama jangan panik, kita selalu memperbaiki kualitas ataupun pakan itu bernutrisi. Yang kedua adalah kita kandang dan lain-lain didisinfektan atau disterilisasikan. Mungkin saya rasa sudah cukup. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Salam ngarit, salam tanah, salam sukses untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.